Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anifatul Fariha. Saya adalah dosen S1 Teknik Elektro dari Telkom Surabaya. Di sini saya akan membuat video tentang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun ini, yaitu PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektronika. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa teknik elektro di Telkom Surabaya. Mata kuliah elektronika merupakan mata kuliah wajib semester 4 dengan bobot total untuk teori 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar, prinsip kerja, serta aplikasi dari komponen elektronika seperti semikonduktor, dioda, transistor, dan op-amp. Mata kuliah ini dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE. Metode pembelajaran pada mata kuliah elektronika terdiri dari ceramah dan student-centered learning, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian belajar mahasiswa, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaboratif. Untuk program Learning Outcome atau yang disingkat dengan PLO, terdapat 3 PLO dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu PLO 3, yakni mampu menggunakan konsep elektronik dasar dalam mengidentifikasi permasalahan rekayasa yang kompleks. PLO 7, mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak secara tepat guna di bidang teknik elektro. PLO 10, mampu bekerja sama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural. Kemudian, untuk CLO atau Course Learning Outcome yang dibebankan pada mata kuliah elektronika ini berjumlah 5. Yang pertama, CLO 1, memiliki pemahaman tentang bahan semikonduktor dan karakteristik dioda dan menganalisis rangkaian aplikasi dioda. CLO kedua, memahami karakteristik dan mampu menganalisis rangkaian bipolar junction transistor atau BJT dan field effect transistor atau FET. CLO ketiga, mampu menganalisis penguat bertingkat dan penguat op-amp. CLO keempat, mampu mendesain dan mengimplementasikan rangkaian penguat atau saklar menggunakan transistor atau op-amp. CLO yang kelima, yang terakhir, mampu bekerja sama dengan tim untuk mengaplikasikan elektronika sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk detail distribusi keterkaitan antara PLO dan CLO dapat dilihat pada RPS elektronika. Proses pembelajaran pada rangkaian elektronika ini disusun menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan secara hybrid melalui kuliah tatap muka atau offline, daring, serta praktikum di laboratorium. Kemudian yang kedua ada Interaction, yang difasilitasi melalui diskusi kelas, LMS yang menggunakan CLOE, tugas kelompok, bimbingan proyek, serta kegiatan praktikum yang mendorong partisipasi dari mahasiswa. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment ini terdiri dari beberapa komponen yang dibebankan pada tiap CLO, yang meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot total 30%, meliputi tugas dan kuis. Kemudian yang kedua adalah kognitif dan pengetahuan, melalui UTS dan UAS dengan bobot total 45%. Dan yang terakhir adalah hasil proyek, yakni dengan bobot total 25%. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah pada pertemuan ke-14, yaitu dengan materi operasional amplifier atau op-amp. CLO yang dibebankan pada materi ini ada 3, yakni CLO 3, CLO 4, dan CLO 5. Bentuk asesmennya adalah final project, di mana setiap mahasiswa harus membuat rangkaian op-amp yang dianalisa dari perhitungan manual, simulasi menggunakan software, dan eksperimen di laboratorium. Kemudian dibuat laporan dan dipresentasikan di depan kelas. Penilaian final project ini dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang meliputi desain rangkaian dan realisasi,
perhitungan, simulasi, eksperimen, laporan dan hasil analisa, presentasi dan demo alat, serta tanya jawab. Untuk kategori penilaian, terdapat 7 kategori dari A sampai dengan E. Misalkan A dia memiliki rentang dari 85,01 sampai dengan 100 dan seterusnya. Seluruh materi elektronika pada kelas ini juga tersedia di LMS CLOE secara lengkap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang elektronika. Pertemuan ke-14. Materinya tentang operational amplifier ya. Jadi di sini ada beberapa CLO yang harus kita penuhi. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian op-amp, inverting dan inverting, analog adder, subtraktor dan subtraktor. Kemudian CLO 4, mahasiswa mampu mendesain suatu penguatan menggunakan kombinasi 4 jenis amplifier op-amp. Kemudian ada CLO 5, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk mendesain suatu penguatan. Materinya ada beberapa. Yang pertama ada introduction, kemudian ada model op-amp, kemudian ada fundamental dari rangkaian op-amp itu sendiri. Yang keempat ada komparator, kemudian yang kelima ada contoh penggunaan aplikasinya. Kalau kita berbicara tentang op-amp ya, ada karakteristiknya. Jadi dia cirinya itu apa? Yang pertama itu resistansi inputnya itu tinggi. Kemudian low output resistansi outputnya rendah, kemudian untuk gain dia tinggi. Jadi kalau kita ngomong op-amp itu cirinya ada 3. Resistansi biasanya kita juga bisa ngomong impedansi, Zin dia tinggi, kemudian Zout dia rendah, kemudian untuk gain dia tinggi. Untuk fundamental op-amp sendiri itu biasanya ada 2 ya, inverting sama non-inverting. Kalau kita ngomong inverting itu berarti nanti outputannya terbalik dari inputan. Kalau kita ngomong non-inverting berarti ada penguatan saja, tapi outputannya bakal sefase sama inputannya, kayak gitu kira-kira. Kemudian untuk komparator, komparator ini biasanya dia membandingkan inputannya itu. Jadi nanti outputannya saturasi. Kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak 1 ya 0. Logiknya kira-kira seperti itu. 0 1 0 1. Nah, op-amp ini biasanya banyak digunakan di mana? Op-amp ini biasa banyak digunakan untuk CD player kalau tahu. Kemudian ada RAM, random access memory, ada analog to digital converter ADC. Kemudian ada DAC dan seterusnya. Kalau ADC, analog to digital, berarti sinyal inputannya dia analog, kemudian keluarannya dia digital. Kalau DAC kebalikannya. Nah, ini salah satu contoh ADC dan DAC ya. Kalau ADC kayaknya sama gitu, pakai piranti gambarnya kayak sama, tapi fungsinya beda. Kalau ADC dia dari analog ke digital. Jadi kayak ini gelombang bunyi, suara, ini analog. Nanti dia masuk ke misalnya nih ya mikrofon buat nangkep. Nah kemudian di sini dia diolah. Kalau kita mau convert itu ke digital 1010 pakai ADC. Nah kalau kita mau balikin lagi itu sinyal ke sinyal analog, maka pakai DAC di sini. Jadi dari digital ke outputan yang berupa sinyal analog. Nah, ngomong-ngomong, kenapa disebut dengan op-amp?
Ini contoh op-amp ya zaman dulu. Op-amp zaman dulu ini besar-besar, kira-kira segini, besar sekali ya, gitu. Kemudian ya ini juga salah satu contohnya op-amp. Ini dirangkai di atas PCB. Kemudian yang di sini dia udah mulai kecil kayak gini ya. Kemudian ini, kemudian semakin kecil lagi. Jadi memang dengan perkembangan zaman op-amp itu semakin kecil kayak gitu. Nah kayak gini contohnya, boleh dilihat. Ini op-amp, jadi dalamannya ada beberapa. Jadi yang dari besar seperti ini dia di-convert jadi kecil kayak gini. Nah ada yang tahu nggak kenapa disebut dengan operational amplifier? Ada yang tahu nggak? Kayak angkat tangan aja gitu. Waduh. Amplifier itu apa? Penguatan. Kalau operasional? Operasi tentang penguatan. Ada lagi? Operasional kayak positif, tambah, negatif, kurang, kayak gitu. Operasional matematika gitu ya. Iya, op-amp. Op-amp ya. Op-amp. Operasional. Kemudian yang ini amplifier. Amplifiernya penguatan. Kemudian yang operasionalnya ini kayak simbol matematika gitu, digunakan untuk positif, nanti dia adder namanya. Kemudian ada negatif, subtraktor. Kemudian ada lagi diferensiator. Kemudian ada lagi integrator dan seterusnya. Nah ini salah satu beberapa contoh pengaplikasian op-amp. Jadi makanya kalau kalian ngomong tentang komputer pasti dalamannya banyak op-amp. Kalau kalian ngomong tentang op-amp pasti dalamannya juga banyak transistor gitu. Karena kan dari kalau transistor ya berarti kan juga udah bahas dioda. Kalau kita udah bahas dioda, semikonduktor. Jadi materi yang sebelumnya itu sudah disusun gitu. Jadi memang runtut dari semikonduktor ke dioda, transistor, kemudian ke op-amp ini. Ya, tentang op-amp. Op-amp itu biasanya interkoneksi dari transistor sama resistor. Kayak gitu. Jadi op-amp itu terdiri dari transistor sama resistor. Kemudian op-amp dulu awalnya di tabung vakum tadi ya, yang besar sekali itu, vacuum itu. Kemudian dia itu besar, kemudian power consumption-nya pasti tinggi. Kalau kita ngomong tentang semikonduktor, transistor, itu basically kita pengennya itu kecil, semakin kecil. Kenapa kecil? Karena nanti kalau misalnya di sini kita bisa nanam banyak transistor. Kalau kita bisa nanam banyak transistor, nanti kayak operasional kayak gini itu cepat gitu. Makanya kenapa komputer sekarang itu kecil-kecil tapi dia kenceng gitu, beda sama yang dulu besar-besar tapi agak lemot. Nah ini contoh dari LM324, dia cukup banyak digunakan ya kayak gitu. Kemudian G-nya cukup besar juga, 10.000 sampai 1 jutaan. Kemudian kalau kalian lihat bentukannya seperti ini, LM324. Nah, kalau kalian ingin menggunakan ini, kalian harus lihat datasheetnya. Pentingnya apa datasheet? Biar kalian tahu yang mana pin-pin ini yang input, yang output, terus kemudian kalian kasih supply, yang mana positif, yang mana negatif, yang mana ground, kemudian yang mana output. Kalau kalian lihat seperti ini saya ambil data dari datasheet ya.
Bentar tak tunjukin. Nah, kalian bisa searching sendiri di Google. Nah, biasanya Texas Instrument kayak gini. Terus kalian lihat-lihat aja. LM324 bisa dicari. Terus pin-pinnya mana? Nah, ini informasinya ada di sini. Kita balik lagi ke slide. Nah, di sini ada 4 op-amp. 1, 2, 3, 4. Kemudian pin ada pin 3. Pin 3 itu di sini ya. Dia itu in 1 plus. Itu artinya inputan, V input untuk non inverting input. Positif itu non inverting. Kemudian ada pin 2 itu inverting, jadi yang negatif itu. Kemudian ada pin 1 outputannya di sini ya, outputan. Ini yang inverting, ini non inverting. Kemudian ada VCC pin 4. Jadi kalian kalau ngasih power supply di sini pin 4. Kemudian ada VEE, itu biasanya bisa kalian kasih negatif atau 0. 0 itu berarti ground. Tergantung apakah op-amp-nya bisa beroperasi secara single supply atau dual supply. Tak tuliskan biar agak jelas ya. Jadi op-amp simbolnya kayak gini di elektronika. Kemudian kalau ini ada positif, ada negatif. Ini biasanya untuk inputan, untuk non inverting. Yang di sini inputan untuk inverting. Kemudian ada VEE, VCC, kemudian ada outputnya kayak itu. Gimana cara nyari outputnya? Basically biasanya kayak gini. VO itu bakal sama dengan A0 ya. V non inverting berarti yang positif dikurangi V yang inverting yang negatif. Kayak gini. Ini rumus dasarnya. Jadi VO sama dengan penguatannya berapa. Kemudian kalian tinggal mengurangi aja bagian yang sini dikurangi yang ini, positif kurangi negatif. Udah itu ketemu V-out-nya. Nah, ini beberapa contoh kalau misalnya kita pakai dual supply sama single supply. Kalau dual supply kita butuh positif sama negatif ya, kayak kalau plus 5 kita VCC-nya plus 5, VEE-nya minus 5, dual supply. Kalau single supply itu cuma 1, VCC aja sama ground, itu bedanya. Kemudian ini model radian ekivalen misalnya gitu ya untuk op-amp. Jadi seperti yang tak jelaskan tadi, kalau kita ngomong op-amp karakteristiknya ada 3. High input resistance atau impedance, kemudian low output resistance atau impedance, kemudian gain-nya itu tinggi, very high gain. Karena dia terdiri dari beberapa transistor kan ya. Kalau sebelumnya kan kalau kita pakai transistor aja itu dapat penguatan berapa, kalau kita pakai op-amp lebih tinggi lagi, kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa list contoh ini ya. op-amp. Jadi kalau perusahaannya ada nasional instrumen biasanya, kemudian ada Maxim, Apex, dan itu contoh-contohnya. Kayak penguatannya berapa, kemudian resistansi inputnya berapa, resistansi outputnya berapa.
Kalau kita lihat di sini resistansi inputnya dia sampai mega ohm ya, tinggi sekali, makanya nggak ada arus yang masuk ke op-amp. Basically itu arus yang masuk itu kecil sekali karena resistansinya tinggi sekali untuk input. Tapi kalau output itu rendah resistansinya. Nah, ini adalah fundamental, dasar-dasar dari op-amp. Misalnya kita punya inputannya kecil begini. Nah, kita bisa pakai op-amp amplifier untuk memperbesar outputannya. Kenapa disebut dengan operasional? Karena op-amp ini dia bisa digunakan untuk rangkaiannya ya, tambah-tambahan, pengurangan, integrasi, dan differentiation. Kayak gitu. Kemudian ini dasarnya seperti yang tak jelaskan tadi. Jadi ada non-inverting input, ada inverting input, kemudian ada V+, V min. V min yang di sini supply bisa diganti dengan 0 atau ground kalau itu adalah single supply aja. Kemudian ada V out. Nah, kayak gini. Gimana cara mencari V out? Nanti kalian ini ya. Maju satu-satu, mesti kayak 4 orang aja, kayak gitu. Cara nyari V out-nya gimana? Rumus yang digunakan ya ini, rumusnya yang ini. Kemudian nanti kalian masukkan A0, terus V-nya yang di sini kalian ganti V1, V2, kayak gitu. Ayo. Nomor 1. Oke, dijelaskan ke teman-teman. Oke, ini adalah rangkaian non-inverting. Jadi VI-nya sama dengan 5 volt. Jadi dibagi 5 volt plus 1 plus 10 per 1 sama dengan 55 volt. Jadi untuk satunya 1 kilo Nah, 1 kilo ohm. Ini. Jadi kalau rangkaian non-inverting itu inputnya kayak gini, keluarnya tetap kayak gini. Ya, oke. Kayaknya sudah paham semua ya basicnya. Nah, oke. Saya ada tugas. Tugasnya bisa diakses di LMS ya. Di sini sudah tak update. Waktunya 2 minggu itu. Nanti kontennya tentang apa? Kalian download saja. Download kemudian ini. Project based learning. Jadi diminta untuk membuat rangkaian inverting dan non-inverting amplifier, dianalisa menggunakan perhitungan manual, berarti teori gitu ya, simulasi dan juga eksperimen. Simulasinya pakai software, eksperimen bisa dilakukan di laboratorium power elektronik secara berkelompok ini. Tapi nanti penilaiannya mandiri, sendiri-sendiri.
Kemudian dibuat dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. Instruksinya bentuk kelompok dulu, terus rangkaiannya inverting sama non-inverting ada 2, jangan satu saja. Kemudian satu kelompok membuat satu laporan. Poin-poin yang penting di laporan ada list komponen yang kalian butuhkan apa aja. Osiloskop juga dimasukkan, kemudian function generator juga dimasukkan. Kemudian sertakan hasil perhitungan. VI-nya gimana, VO-nya gimana, AV itu penguatannya tadi berapa, kayak gitu ya. AV itu apa rumusnya? AV itu ini ya, VO per VI di transistor, di penguatan sebelumnya sudah pernah dibahas, VO per VI. Ini rumus dari AV. Kalau AI berarti arusnya, penguatan arus. Di sini cuma AV aja yang diminta. Terus simulasi. Di screenshot simulasinya. Tapi nanti kalau presentasi diperagakan juga, kayak dibuka soft filenya, kayak gitu. Kemudian hasil percobaan, foto eksperimennya ya, VIN, VO, dari function generator sampai osiloskop difoto. Untuk analisa hasil perhitungan, simulasi, eksperimen di lab, dianalisa semuanya. Kalau ada terjadi perbedaan yang signifikan juga harus dianalisa. Kenapa kok bisa beda gitu. Kemudian satu kelompok membuat satu PowerPoint untuk presentasi. Kemudian nanti di akhir ada demo alat sama presentasi 10 menit. Terus tanya jawabnya 15 menit. Saat demo dan alat presentasi, saat demo alat dan presentasi, alat dan laporan jangan lupa dibawa. Bobotnya 25%. Kemudian rujukannya bisa ke sini ya kalau kalian mau lihat-lihat referensinya. Rubrik penilaiannya kira-kira seperti ini. Desain rangkaian 10, perhitungan simulasi, eksperimen 40, laporan dan hasil analisa 20, presentasi dan demo 20, tanya jawab ada 10. Kemudian ini kategori penilaiannya. Jadi nanti kalian udah bisa akses di LMS. Sudah tak update di LMS juga. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, udah. Kelompoknya berapa orang gitu ya? Maksimal 5. Ada lagi? Itu laporannya itu diketik deh. Laporannya, Laporannya masing-masing. pengumpulannya satu aja, satu kelompok. Tapi nanti pas demo sama presentasinya juga satu kelompok. Pas tanya jawab nanti baru tak detailin satu-satu. Jadi penilaian individualnya dari sana. Untuk laporannya diketik, tapi untuk yang perhitungan itu bisa ditulis tangan bisa. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Demikian video pengajaran elektronika yang berbasiskan OBE, SCL, dan Project Based Learning. Semoga mahasiswa tidak hanya dapat menggunakan teori elektronika, tetapi juga bisa bereksperimen dan menggunakan software-software untuk simulasi rangkaian elektronika. Education is the Movement from Darkness to Light by Alan Bloom. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.